semuanya, perkenalkan nama saya Gracia, kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Nah, yang pertama yaitu apa sih pasar oligopoli? Nah, oligopoli itu adalah jenis pasar di mana di suatu keadaan pasarnya itu hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai di suatu industri. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli itu ada 4. Nah, yang pertama adalah dominasi sejumlah kecil perusahaan. Nah, jadi di pasar oligopoli ini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa hanya ada beberapa perusahaan besar di mana mereka mempunyai kendali yang cukup signifikan mengenai jumlah barang yang akan diproduksikan ataupun harga dari suatu barang dan jasa. Nah, oleh karena itu, setiap keputusan ataupun kebijakan yang suatu perusahaan besar keluarkan itu pasti akan berdampak kepada perusahaannya sendiri dan juga perusahaannya yang lain. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua adalah hambatan masuk yang tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di setiap pasar itu pasti akan mengalami hambatan-hambatan yang cukup tinggi bagi perusahaan baru ataupun perusahaan kecil yang ingin masuk dan bersaing di pasar oligopoli. Nah, hambatan yang akan saya bicarakan pada kali ini tuh ada 2. Yang pertama adalah harga biaya yang cukup tinggi. Nah, pasti nih perusahaan besar ataupun perusahaan kecil itu perlu menyiapkan mulai dari investasi yang besar ataupun harga jumlah produksi yang cukup tinggi. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah yang ketat. Nah, para perusahaan itu pasti perlu memperoleh suatu izin tertentu ataupun juga yang namanya memenuhi standar kualitas yang lingkungan yang tinggi, dimana mungkin akan sedikit untuk sulit dijangkau bagi perusahaan baru ataupun perusahaan kecil. Ini ciri selanjutnya yaitu saling ketergantungan antar perusahaan. Nah, jadi saling ketergantungan antar perusahaan itu contohnya jika ada suatu perusahaan besar yang itu kita sebut saja perusahaan A mengeluarkan keputusan yaitu untuk menurunkan harga barang yang ingin mereka produksikan. Nah, kemungkinan besar perusahaan B juga akan sama ikut melakukan keputusan yang perusahaan A lakukan. Nah, oleh karena itulah disebut namanya saling ketergantungan antar perusahaan. Karena di setiap satu tindakan itu pasti akan berdampak kepada perusahaan lain. Terakhir, yaitu yang keempat, adalah stabilitas harga. Nah, perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli itu cenderung menghindari yang namanya perang harga. Nah, karena mereka pun menyadari bahwa setiap penurunan harga yang mereka lakukan itu pasti akan berdampak kepada perusahaan mereka sendiri ataupun perusahaan orang lain. Contohnya yaitu mereka akan mengalami decline in profitability. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjaga price stability supaya mereka tetap dapat mempertahankan optimal profit margins. Nah, kelebihan yang pertama yaitu adalah skala ekonomi. Nah, perusahaan di pasar oligopoli itu pasti akan menikmati skala ekonomi karena ukurannya yang besar. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena jika contohnya itu seperti perusahaan A ingin memproduksi barang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, pasti perusahaan A membeli bahan baku dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang besar, dan kemungkinan besar itu pun harga bahan bakunya akan dikurangi. Nah, dan yang kedua yaitu gaji karyawan. Nah, gaji karyawan pun akan terpakai secara lebih efisien. Nah, dari hal tersebut, maka perusahaan dapat memproduksikan barangnya dengan jumlah yang lebih murah dan akan meningkatkan profit dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah harga stabil. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau di ciri-ciri bahwa perusahaan di oligopoli itu cenderung menghindari yang namanya perang harga. Nah, oleh karena itu biasanya mereka menggunakan kemampuan mereka untuk saling berkoordinasi dengan perusahaan satu sama lain untuk menciptakan harga yang stabil dan saling menguntungkan bagi perusahaan A dan perusahaan B ataupun perusahaan yang lain. Nah, yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hanya ada beberapa perusahaan yang berada di pasar oligopoli. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memberikan ciri atau poin terbaik dari suatu perusahaan untuk menarik konsumen. Nah, contohnya nih, ada suatu perusahaan sabun. Nah, meskipun fungsi sabun badan itu sama-sama saja untuk membersihkan badan, tetapi pasti ada perbedaan dari setiap aroma ataupun bentuk ataupun kualitas yang berbeda-beda dari tiap sabun. Nah, hal tersebutlah di mana perusahaan itu memberikan
perbedaan dari tiap-tiap barang yang mereka produksikan supaya meningkatkan loyalitas konsumen dan juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Nah, untuk kekurangan dari penerapan pasar oligopoli itu ada 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu kurangnya pilihan konsumen. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan besar di pasar oligopoli itu hanya ada beberapa. Oleh karena itu, inovasi ataupun kualitas dan layanan yang mereka tawarkan juga pastinya terbatas. Misalnya di satu kota itu ada 2 perusahaan internet, yang misalnya itu mereka dua-duanya memberikan harga barang yang mahal ataupun pelayanan yang kurang baik, dimana hal tersebut pasti jelas merugikan konsumen. Karena mau tidak mau konsumen itu jika memerlukan internet hanya bisa beli kedua perusahaan ini, yang dimana mereka tidak bisa memilih kualitas yang mereka inginkan ataupun harga terbaik yang diinginkan oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu adalah kolusi. Nah, kolusi itu adalah tindakan yang dilakukan dari antara dua perusahaan atau lebih yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tanpa memedulikan dampaknya kepada konsumen. Contohnya itu misalnya seperti ada dua perusahaan dalam satu industri yang mereka itu berkolusi untuk menciptakan harga yang tinggi. Jadi jadi dua perusahaan ini memutuskan untuk meningkatkan atau menaikkan harga jual mereka. Nah, jadi dua-duanya itu tidak merasakan dampak yang declining in profitability karena mereka memutuskan menaikkan harga yang meskipun kegiatan ini itu sangat merugikan para konsumen. Nah, yang ketiga adalah hambatan masuk. Seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya bahwa di ciri-ciri bahwa pasar oligopoli itu perusahaannya pasti mengalami hambatan-hambatan masuk yang cukup tinggi mulai dari harga ataupun ketetapan dari pemerintah. Ada di industri penerbangan. Nah, di Indonesia ada beberapa maskapai penerbangan yaitu Garuda, Lion Air, dan juga Citylink. Nah, meskipun ini beda merek, mereka ini terkadang mempunyai harga dan juga rute yang serupa. Nah, oleh karena itu, inilah menunjukkan ciri-ciri khas utama dari pasar oligopoli, yaitu hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Sekian dari saya, terima kasih.